Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus-putusnya kita membasahi lisan kita, menghadirkan hati kita untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada banyak nikmat, ada banyak karunia, ada limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk kita hitung. Walau 24 jam kita gunakan waktu kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal saleh, sesungguhnya tidak akan sebanding dengan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan kepada Allah 24 jam dalam satu hari itu tidak akan sebanding dengan semua limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hembusan nafas adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini sedang kehilangan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sedang Allah Subhanahu wa taala cabut limpahan nikmat dari dirinya. Mungkin karena kekufuran, mungkin saja karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita termasuk yang hadir di tempat ini pantas dan sepatutnya untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap dimensi kehidupan kita. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hembusan nafas kita. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melihat anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan dalam semua aspek kehidupan kita ini. Tidak ada tempat yang kemudian kita jadikan sebagai contoh. Tidak ada tempat di mana kita menjadikan dia sebagai kiblat dalam menjalankan semua aktivitas dan perbuatan kita di muka bumi ini, kecuali menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai teladan yang tentunya kita bisa dapatkan lewat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh orang-orang saleh, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan kali ini khatib ingin membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-10 dari hadis Arba'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan kalimat yang sangat indah sebagai penguatan ruh bagi setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu kita harus mengawalinya dengan kalimat-kalimat indah. Kita harus mengawali dengan prasangka-prasangka baik, terlebih lagi prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan kalimat innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Dengan semua kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Munazzahun anin naqsi wal aib. Yang tentunya tidak ada kelemahan, tidak ada aib bagi Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Allah yang maha sempurna dari semua sisinya, baik dari asma'nya atau dari sifatnya, bahkan dari af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kadang-kadang kita sebagai hambanya masih hadir dan masih terbesit di dalam diri kita prasangka-prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dari dimensi lain tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada perasaan-perasaan ketidakpuasan terhadap karunia, limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus di saat ada keinginan-keinginan kita yang kemudian tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirlah prasangka-prasangka buruk, muncullah sisi-sisi negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjustifikasi Allah, menghakimi Allah dengan ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Padahal yang salah adalah cara kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah cara kita menilai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa Allah akan mencukupi setiap kebutuhan makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah takdirkan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kadang karakter manusia tidak hanya cukup dengan kebutuhannya saja. Banyak keinginan-keinginannya yang kadang-kadang tidak sejalan, yang kadang-kadang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak keinginan duniawi yang kadang-kadang menghambat sehingga menghadirkan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa bisa saja apa yang engkau inginkan pada saat ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Bisa saja apa yang kita benci saat ini itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan ridhoi. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Cuman kadang-kadang kita hanya puas dengan prasangka kita saja. Kita hanya puas ketika keinginan-keinginan kita itu kemudian terpenuhi, sehingga menghilangkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kamalnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, sehingga hilanglah sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Thayyib, yang maha baik. Asma Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dihilangkan di dalam diri kita karena keinginan duniawi yang belum tentu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu amalan apapun yang kita lakukan kecuali sesuatu atau amalan, bahkan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Karena Allah maha baik, maka Allah hanya menerima kebaikan. Kadang-kadang ada kebaikan yang kita lakukan tapi disisipkan dengan keburukan, itu tidak akan pernah menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Ini tidak akan pernah menjadi investasi akhirat kita. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang kita kira, yang kita duga bahwa itu adalah amal-amal saleh, ternyata hanya menjadi butiran debu yang dihembuskan angin kemudian hilang dengan sesaat begitu saja. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang kadang-kadang masih terbesit kejahatan, masih muncul keburukan, masih muncul niat-niat jahat di dalam melaksanakan ibadah yang kita sebut sebagai ibadah atau amal perbuatan itu, sehingga amal-amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Amal-amal yang baik adalah amal-amal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komponennya ada dua, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini komponen penting yang harus kita sadari. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita lakukan, agar pekerjaan dan perbuatan yang kita lakukan itu menjadi investasi akhirat kita, menjadi amalan dan perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah kita melakukan amal saleh. Amal saleh itu apa? Amal-amal perbuatan yang sejalan dengan arahan, bimbingan, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang ada dalilnya, perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Amalan-amalan yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amal saleh. Kalau ada amalan yang kita lakukan dan tidak berlandaskan pada hadis Rasulullah, maka amalan itu tidak akan pernah disebut sebagai amal saleh. Tapi tidak cukup hanya sekedar amal saleh yang kita lakukan. Butuh komponen kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam semua dimensi ibadah yang kita lakukan. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadirkan sesuatu yang bisa mencederai nilai amal soleh yang kita lakukan. Di antaranya adalah kesyirikan. Masih banyak amal-amal perbuatan yang kita lakukan tapi masih menghadirkan orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga meruntuhkan setiap amal saleh yang kita lakukan. Dua komponen ini menjadi sangat penting agar amal-amal saleh ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa thayyiban, agar amal ini menjadi amal-amal yang thayyib. Amal-amal ibadah dalam praktek salat misalnya, ketika tidak ada unsur riya di dalamnya, ketika kita niatkan melaksanakan ibadah salat hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu menjadi amal saleh, amal itu menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hal sedekah,
man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa at-thayyib fa innallaha yaqbaluha bi yaminih. Barang siapa yang bersedekah walau hanya sebutir tamar, walau hanya sebutir kurma dari usaha yang halal dilakukannya, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik, fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan walau hanya sebutir kurma dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai perkataan-perkataan yang sangat mudah dan sangat ringan untuk kita lafazkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada dua kalimat yang sangat ringan untuk kemudian kita ucapkan, tapi tsaqilatani fil mizan, berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Khafifatani fil lisan, walau dia ringan untuk kemudian kita lafazkan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir inilah yang kemudian akan terangkat menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik amal-amal, perbuatan, perkataan al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Mahat ini tentu aktivitas-aktivitas hariannya adalah taqarruban ila Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak amal saleh yang dilakukan, termasuk di antara agenda yang penting bagi setiap santri dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu adalah zikir yang paling mujarab, zikir yang paling ampuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini adalah kalimat yang berat. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak mudah setiap orang untuk mampu istiqomah di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan, ucapan yang berat. Dan hanya orang yang siap untuk menjalani kehidupan yang berat itu yang bisa mendawamkan tilawah Al-Quran. Lewat tilawah Al-Quran itulah ilaihi yas'adul kalimut thayyib, akan naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap tilawah yang kita bacakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allaha amarul mu'minina bima amaru bihil mursalin. Perintah, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amal kebaikan ini juga sudah pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada orang-orang beriman pada saat ini, tapi juga para nabi-nabi Allah, anbiyaullah al-mursalin, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Di antara pesan pentingnya adalah ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kulu minat thayyibat, wahai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian kulu minat thayyibat, dari makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik, wa'malu salihah, dan lakukanlah amal saleh dan amal kebaikan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin penting yang berkaitan dengan memakan makanan yang baik, karena ini akan sangat berpengaruh pada diterimanya atau tidak amalan-amalan yang kita lakukan. Amal-amal thayyib, amal-amal soleh kadang kita lakukan, tapi ada pengganjal, ada ya satu hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita di saat kita mengkonsumsi, memakan makanan yang bukan menjadi hak kita, yang kemudian amal-amal soleh, perkataan-perkataan tidak akan naik
untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang kita lakukan kemudian terhalang dan terhambat tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika fasilitas-fasilitas yang ada dalam diri kita dapatkan dari hal-hal yang tidak baik, apalagi memakan makanan yang haram, apalagi memakai pakaian-pakaian yang tidak halal bagi kita, menggunakan pakaian orang lain, mengambil hak orang lain, meminum minuman yang kemudian tidak halal bagi kita. Ini bisa menjadi penghambat dari semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini bisa menjadi penghalang kalimat-kalimat thayyib, amal-amal thayyib yang kita lakukan kemudian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis ini, summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Korelasinya hadis ini dengan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang datang yutilus safar, dari perjalanan yang jauh. Kenapa Rasulullah sebutkan potongan ini? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara 3 da'watun mustajabah yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang musafir ketika dia melakukan perjalanan. Ini ada kemungkinan, besar kemungkinan doa yang dia munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang safar, yutilus safar. Salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang mustajabah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika seseorang melakukan safar dan di situ dia berdoa. Yutilus safar, asy'atha aghbar, pakaian dia kusut, kotor. Ini juga bisa menjadi indikasi dimudahkannya, diterimanya doa dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua ketawaduan dalam dirinya. Keterbatasan yang ada pada dirinya tidak menghambat dirinya kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang seperti ini lebih mudah untuk diterima doanya. Asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ditambah lagi dia mengadahkan tangannya, dia angkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk mengulang sebanyak 3 kali, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada banyak hal yang seharusnya doa seseorang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya doanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perangkat-perangkat itu sebagai seorang musafir termasuk orang yang paling mudah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketawaduan, keterbatasan yang ada pada dirinya, dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas ini dapat menunjang dimudahkannya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada penghalang, wa mat'amuhu haram. Tapi selama ini makanan yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang haram. Dia tidak melihat lagi apakah makanan yang masuk di dalam perutnya itu dari makanan-makanan yang halal, dari usaha-usaha yang halal yang dia kerjakan. Yang ada di pikiran dia bagaimana mengenyangkan perutnya. Pada saat itu dia telah menjadi ubadul butun, para penyembah perut. Dia hanya berpikir bagaimana perut dia kenyang, dia bisa beraktivitas. Masa bodoh dengan halal atau haram makanan yang masuk di dalam perutnya. Seorang salafus saleh pernah mengatakan, la yakunur rajulu taqiyan. Tidaklah seseorang itu kemudian disebut dan dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tahu apakah makanan yang masuk pada dirinya itu dari makanan-makanan yang halal, apakah pakaian yang dia gunakan dari harta yang halal, apakah minuman yang dia konsumsi itu dari minuman-minuman yang halal. Ketika semua indikator ini, semua komponen ini, dari pakaian, dari makanan dan dari minuman, ya, dia makan, dia pakai dan dia minum itu dari harta-harta yang halal, barulah seseorang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ghudhiya bil haram. Lanjutan dari hadis ini
kita juga sering mendapatkan makanan dari tetangga, dari kerabat, dari keluarga kita. Makanan-makanan itu pun harus bisa dipastikan apakah makanan ini dari makanan-makanan yang halal, tidak diperoleh dari harta-harta yang haram, harta-harta yang syubhat, yang bisa mengotori hati-hati kita, yang bisa membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin walau semua perangkat-perangkat dimudahkannya, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hal-hal ini tidak kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap amal-amal soleh yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan, sementara masih ada makanan yang masuk, makanan-makanan haram, masih ada minuman-minuman haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, masih ada pakaian-pakaian yang kita gunakan untuk kemewahan, untuk menutup aurat kita dari harta-harta yang haram. Tidak mungkin Allah mengijabah setiap doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kadang-kadang kita sebagai manusia belum bisa memfilter dengan baik, belum bisa membedakan mana makanan-makanan yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita tidak bertanya pada diri kita, apakah harta, apakah makanan atau minuman yang sedang berada di hadapan kita itu kita dapatkan dari usaha-usaha, kerja-kerja yang halal, atau jangan-jangan dari perbuatan-perbuatan yang haram yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang kemudian tidak lagi berpikir bahwa yang masuk di dalam perutnya, bahwa yang dia gunakan sebagai bentuk kemewahan di dalam dirinya, dia dapatkan dari harta-harta yang haram, sesungguhnya tidak akan menghadirkan keberkahan dalam hidupnya. Berarti dia telah misorientasi, dia telah berorientasi yang salah dalam menjalani proses hidupnya. Rugi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi sholat kita selama bertahun-tahun kalau kemudian makanan-makanan yang masuk di dalam perut kita adalah dari harta-harta yang haram, harta-harta yang syubhat, harta-harta yang tidak menjadi hak kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menundukkan mata hati kita. Kita bermunajat, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua khilaf, dari semua kesalahan, dari semua dosa dan dari semua maksiat yang pernah kita lakukan. Semoga dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka ampunannya, membuka pintu maafnya kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمور أساتذتنا اللهم يسر أمور معهدنا اللهم يسر أمور طلابنا اللهم يسر أمور كل من أحسن إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطالة الصالحة واجعلهم نصرة للحق وأهله وحربا على الباطل وأهله اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء اللهم ومن أرادنا أو الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة